Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyatis sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyadil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu wasairil awliya illah wal awliya tis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha susan ila man fataha hadil qaryah susan ila muallif hadal kitab asy-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita insya Allah sampai hadis ketiga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asarihi fid dharain amin. Al-hadisus salis min asyarati fi hadzal bab. Hadis ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi utawi kautamane wong alim, alal abidi ing tese wong ahli ibadah, iku kafadlil qamari kaya kautamane rembulan, lailatal badri ing dalem wengine purnama, ala sairil kawakibi ing tese sekabehane pira-pira lintang. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Orang ibadah dibandingkan dengan orang alim. Maksudnya orang ahli ibadah ini bukan kategori orang alim, maksudnya mboten alim tapi sregep ibadah. Perbandingannya itu seperti bulan purnama dibandingkan semua bintang. Jadi wong alim itu kaya bulan purnama, cahayanya memancar dan bisa menerang. Lah wong-wong sing ahli ibadah tetap bercahaya, tetapi hanya seperti bintang saja, memancarkan cahaya tapi tidak cukup untuk menerangi. Ini perbandingan antara orang alim dan ahli ibadah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan fadlul alim alal abid kafadli ala ummati. Serupa ya.
keutamaan orang ahli ilmu dan perbandingannya dengan orang ahli ibadah itu seperti aku dibandingkan dengan umatku, kata Rasulullah. Jadi orang ahli ilmu itu diumpamakan Rasulullah, orang ahli ibadah itu diumpamakan umatnya. Berarti jauh sekali. Jadi Rasulullah itu membuat perumpamaan orang alim itu diumpamakan dirinya sendiri. Berarti orang alim itu diumpamakan sebagai nabi karena memang pewaris para nabi. Jadi begitu jauh. Karena ini pentingnya ilmu sampai seperti itu. Dalam Quran surah Al-Mujadalah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Siapa yang diangkat? Alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian ini diangkat derajatnya. Orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma, demikian pula Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu, diangkat derajatnya. Darajatin, beberapa derajat, tidak hanya satu derajat tapi beberapa derajat. Para mufasir kemudian menerjemahkan ini, bagaimana perbandingan orang beriman dengan orang berilmu. Kalau hadis tadi kan perbandingan orang berilmu dan orang ahli ibadah. Kalau Quran perbandingan orang berilmu dan orang beriman. Apa perbandingannya? Mufasir kemudian mengatakan perbandingan orang berilmu dengan orang beriman itu selisih 700 derajat. Selisihnya. Orang beriman itu ibarat 0, maka orang berilmu itu 700 kali lipatnya. Jarak dari derajat pertama ke derajat kedua itu adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Kalau ora kena dihitung jangan ngangel, kalkulatornya kentekan nggon, nole gak cukup. Jarak antara masing-masing derajat itu khamsumi'ati amah, 500 tahun perjalanan. Ini menunjukkan sangat jauh. Jadi ternyata beriman tanpa berilmu itu dipastikan keimanannya rapuh, lemah, senajan ngeyel. Kowe percaya Gus, iman itu artinya kan percaya. Iman itu artinya percaya, yakin itu artinya mantap. Beda jauh itu. Jadi takoni kowe percaya Gusti Allah, ngeyel jawabannya, percaya. Ya tapi tidak didasari ilmu, ya berarti ngeyel gitu dong. Keimanan yang lemah sebenarnya. Karena tidak bisa didasari dengan ilmu. Sapa Gusti Allah itu? Ya gak iso jawab wong ora duwe ilmu. Kan begitu ya. Lah ini pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu menguatkan iman. Bahkan mengantarkan kita menuju keyakinan. Yakin itu selalu diawali dengan ilmu, selalu. Makanya tingkatan keyakinan itu pertama mesti ilmul yakin. Pasti itu sudah. Jadi yakin itu ketika semua cabang iman berkumpul jadi satu, itu namanya yakin. Hadis itu nih. Al yakinu al imanu kulluhu, kata Rasulullah. Lah diawali keyakinan itu adalah dengan ilmu, sebutannya ilmul yakin. Kemantapan hati dikarenakan memahami, berarti ilmu. Nah, nanti kalau sudah naik dia menuju ainul yakin, apa-apa yang sudah dimantapkan dalam hati sebab memahami tadi, kemudian diwujudkan, diimplementasikan dalam perbuatan-perbuatan, sehingga dia merasa nikmat ketika melakukan perintah dan meninggalkan
larangan, maka itu ainul yakin namanya. Lah puncaknya nanti namanya hakul yakin. Nah itu puncaknya. Hakul yakin itu ada muhadharah, ada mukasyafah, ada musyahadah. Gak mari-mari nerang kene itu bab ilmu tasawuf itu beda lagi namanya. Lah inilah perbedaan orang berilmu dan orang beriman. Selisih 700 derajat, jarak masing-masing derajatnya adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Enggak ada jarine Ronggo Warsito. Nah, Ronggo Warsito itu ulama loh itu, ulama itu. Ronggo Warsito itu muridnya Kiai Hasan Besari Ponorogo, tunggal guru Pangeran Diponegoro. Jadi Diponegoro itu pernah ngaji mondok di tempatnya Kiai Hasan Besari bareng kali Ronggo Warsito tadi. Beliau memberikan nasihat melalui jenenge sastrawan ya. Jadi cara menasehatinya beda. Jadi sak bejo-bejone wong sik luwe bejo wong sing eling tur. Bagaimana dia bisa ingat bila tidak berilmu? Bagaimana mungkin dia bisa waspada bila tidak mengetahui apa yang perlu diwaspadai? Innallaha yuhibbul bassaron naqid. Hadis ini, sesungguhnya Allah mencintai pandangan mata yang teliti, artinya waspada, berhati-hati. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Aku bertanya kepada Jibril tentang keadaan umatku yang mereka ini ahli ilmu, para ulama. Cara Jawane ngeten, Jibril, ulama-ulamaku iki keadaane piye? Maka malaikat Jibril menjawab, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka para ulama-ulamamu akan menjadi penerang bagi umatmu di dunia dan di akhirat. Coba, tidak hanya di dunia saja, termasuk di akhirat. Ini nanti di belakang kita pelajari itu. Kenapa sampai di akhirat? Nanti di belakang. Tidak hanya penerang di dunia, tapi juga penerang di akhirat. Apa yang dimaksud penerang itu? Uang niku nek sumpek peteng, gelap. Pikirannya peteng. Uang niku nek ngamuk peteng. Geger karo bojo, HP dicandak dibanting, peteng. Padahal HP sik durung lunas kan ngoten. Ini jenenge peteng. Gelap mata. Jadi bukan berarti tidak bisa melihat, bukan, tidak jalan. Pikirannya tidak jalan, analisanya tidak jalan, hatinya tertutup. Ini jenenge peteng. Tapi dengan pancaran para ulama, cahaya mereka, maka umat itu menjadi terang. Apa-apa sing wong nek adoh saka para ulama, sudah itu kunci. Zaman Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu dikumpulkan, sulit kongkon iman neng Gusti Allah, angel. Begitu wis ana sing iman, akeh sing iman, mulai sregep ibadah, Nabi Musa diutus Gusti Allah tenggene Turi Sina, Bukit Sina, selama 40 hari, 40 dino, nyepi, ngoten ya. Kalau bahasanya Rasulullah tahanus, apa tahanus itu? Tahanus di Gua Hira, kan begitu bahasanya dalam hadis. Apa tahanus itu? Angel terjemahnya. Tahanus itu nyepi, topo. Wah, nek topo gak obah yoga ya tetap obah lah ya. Menyendiri, tahanus selama 40 hari. Begitu selesai 40 hari, Nabi Musa kembali kepada umatnya. Apa yang didapati? Umatnya nyembah pedet. Lha wis ta.
Ditinggal 40 dina niku sing awale wis nyembah Gusti Allah ganti nyembah. Lho kok iso pedet disembah lah wis kebacut ta nggih. Ini bukti ditinggalkan oleh ulama 40 hari saja menjadi gelap kembali. Karena kok ana wong gak kumpul ulama 40 dina, ini tanda-tanda hatinya akan mengeras. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngeten. Jadi cara saya menerangkan, kalau saya membaca kitabnya, saya terjemah bahasa Jawa dulu. Nah, saya sudah mau menerjemah bahasa Jawa, saya terangkan, biasanya saya tambahi hadis, saya tambahi ayat. Nah, itu keterangan pendukung namanya. Itu mboten usah digoleki nek pas kula nerangke ngoten mboten enten nang kitab ini. Tapi kalau saya terjemah, maka itu pasti ada di dalam kitabnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapa wong iku intakola ngalih utawa pindah sapa man. Ya ta'alamu khalisinau sapa man ilman ing ilmu. Ghufira maka den ngapura lahu kedue man qabla ayah tua sedune yen to jangkah sapa man. Masyaallah. Barang siapa yang bergerak untuk menuntut ilmu agama, sing jelas nek dalam hadis ini kok ada kalimat mencari ilmu, yang dimaksud itu hanya ilmu agama loh. Yang dimaksud hanya itu. Kok ada seseorang itu bergerak untuk mencari ilmu agama, ketika dia bergerak maka dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia menjangkahkan kakinya. Teko omah arep budal nang masjid kok niat thalabul ilmu. Sebelum melangkah dosanya sudah diampuni oleh Allah. Masyaallah. Jadi ibadah paling penak thalabul ilmu. Estu penak. Jenengan bar salat terus muni astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maca istighfar niki durung karuan di sepuro Gusti Allah, durung karuan. Sik ndadak dikoreksi macane istighfar khusuk apa ora? Masih begitu. Masih begitu. Jenengan salat tobat, salat tobat, bertobat kepada Allah, ya durung karuan diterima tobatnya. Sik ndadak dikoreksi salate khusuk apa ora. Tapi nek panjenengan thalabul ilmi, berangkat untuk mencari ilmu, syaratnya cuma satu, niate bener. Namung niku Pak. Niate bener. Hanya itu saja. Sing niki sing matur mboten kula lho, Kanjeng Nabi sing matur nggih. Enggak sembarangan. Jadi sebelum melangkahkan kaki dosanya sudah diampuni oleh Allah. Niki sing dimaksud khitabe hadis niki dosa sing cilik selain dosa-dosa besar. Nah, cilik tapi kok nretil ya padha wae iku jenenge dosa gede. Nggih. Jadi laisa shaghair illa bil istimrar wa laisa kabair illa bil istighfar. Tidak ada dosa itu disebut kecil bila berulang-ulang. Ngrasani wong sedina ping 76 istiqomah. Lha niki padha wae numpuk akhire. Para jamaah, hadis yang lain. Nah, ini keterangan ya. Rasulullah menyampaikan inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala hajjun illal humumu fi talabil ilmi. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Sholat ibadah wajib tidak mampu menghapus dosa ini. Enten dosa sing ngoten iki angel dihapus. Tidak bisa pula dihapus dengan puasa. Poso Ramadan sing kaya ngono abote ternyata tidak bisa menghapus dosa ini.
Jadi kok ana hadis metu wulan Ramadan kaya bayi setas lahir dosane entek durung karuan. Karena ada dosa yang tidak bisa dihapus walaupun dengan puasa Ramadan. Wala hajjun, dan tidak pula ibadah haji. Ibadah haji pun tidak mampu menghapus dosa ini. Lampun lah. Illal humumu fi talabil ilmi, yang dapat menghapus dosa ini hanyalah ketika orang itu mau kesulitan ketika mencari ilmu agama, gelem kangelan. Arep budal ngaji nang masjid, awak kesel, gerimis pisan. Niki termasuk kesulitan ya, diciptakan oleh Allah kesulitan. Kok sik tetap budal, maka hilang dosa ini tadi. Kok rasido budal berarti ya gak sido hilang, enggak budal ya. Nah, mafhumnya bagaimana? Ketika Allah menciptakan kesulitan bila kita mau tolabul ilmi, sebenarnya Allah berencana menghapus dosa kita, kan begitu maksudnya. Kok rasido budal berarti rasido asal. Nah, gitu. Jadi kok ono kangelan nalikane tolabul ilmi, maka Allah sedang bermaksud untuk menghapus dosa kita. Belajar ilmu ngaji kok ora paham-paham, disinaoni gak paham-paham, itu namanya kangelan, kesulitan. Maka Allah berencana menghapus dosa kita. Loh niki. Jadi justru nek kalau kita diberi kesulitan kudune alhamdulillah arep dintekno dosane, kan begitu ya. Nah, ini pola pikir mindsetnya harus mulai dirubah. Jadi kok kangelan wah iki insyaallah kurang titik entek itu saku ngoten. Ini tolabul ilmu. Jadi kula nanti ngaji ngeten iki ditakoni, dosa napa Pak kok angel men di ngapura? Tidak ada keterangan dosa apa. Walaupun golek-golek untak-untakon teng kiai-kiai, tidak ada keterangan. Seolah-olah Allah dengan sengaja menyembunyikan dosa ini supaya kita tidak sembrono gitu maksudnya. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Mamasa ila halaqatil alim kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasanah fa idza jalasa indahu wastima'u ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanah." Man masya ila halaqatil alim, barang siapa yang berjalan menuju perkumpulannya orang alim, maksudnya majelis ilmu. Halaqah niku kelompok-kelompok nggih. Temriku wong-wong alim padha mulang. Kok ana wong berjalan menuju majelis ilmu. Kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasanah. Maka baginya setiap langkah itu akan mendapatkan mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Setiap langkah dari rumah itu akan mendapatkan 100 kebaikan. Tuh. Jadi sampean sesuk nek budal nang masjid arep ngaji, sampean metu sik. Lewat pom bensin dhisik ya. Dari teko kene sedang wis buyar. Fa idza jalasa indahu, dan ketika duduk di majelis itu, wastima'u ma yaqulu, kemudian menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama, para alim, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka baginya setiap satu kalimat adalah kebaikan. Apa sing disampaikan ulama, setiap satu kalimat itu dicatat oleh Allah kebaikan. Niki ngrungokno tok lho. Niki ngrungokno tok, ora kathik nyatet. Nek nyatet tambah ra karu-karuan. Dadi ringkese ngeten lah. Wong Islam kok sepi ganjaran, ya kebuacut ngono mawon ya. Tapi wong Islam tidak akan mungkin kurang pahala. Karena dilipat-lipatkan oleh Allah. Lagi pentingnya ngaji seperti itu. Pentingnya ngaji seperti
seperti itu. Bon. Kita lanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu padha mulyakno sira kabeh al ulamaa ing para wong alim. Fa innahum mongko sak temene para ulama indallahi mungguwe Gusti Allah iku kuramau wong kang mulya den pilih, mukarramun tur terhormat kabeh. Masyaallah. Jadi perintah memuliakan para ulama niku ternyata ada. Akrimu, muliakanlah al ulama, para ulama, karena Allah sendiri memilih mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh para malaikat. Dipilih karo Gusti Allah, dimulyake kalih para malaikat. Berarti napa kula panjenengan diperintah untuk memuliakan mereka karena mereka dipilih sendiri oleh Allah. Karena mereka yang mampu menerangi kita di dunia dan akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, wong tuwa iku ana telu. Jadi wong tuwa niku mboten loro, telu tibane. Sing pertama man yuwaliduka, orang yang melahirkan kita. Sinten sing lahir kene? Ibu, tapi modalnya sapa? Bapak. Jadi nek ibu tok enggak iso, nggih. Maka kedua orang tua kita. Yang kedua man yuzawwijuka, yang menikahkan kita. Sinten berarti? Maratuwa, dudu KUA. KUA niku wakil wali. Maratuwa itu orang tua kita. Maratuwa kula niku anu ya, Pak. Bojone sekawan. Ya kabeh niku wong tuane awake dhewe. Harus kita hormati. Yang nomor 3, man yu'allimuka, orang yang mengajarkan agama kepada kita. Itu orang tua kita. Loh, beda, sudut pandangnya itu beda. Dalam agama begitu, yang disebut orang tua 3. Yang melahirkan kita, emak bapak, mertua kita, yang istri, yang suami atau istrinya menjadi pasangan kita, itu juga orang tua kita. Ojo sampai ono kalimat gelem anake gak gelem. Nah, ojo, itu orang tua kita itu. Kebahagiaan kita dunia, bab dunia. Nek wong tua itu bab dunia biasanya. Dunia itu terhalang. Panjenengan kepingin rezeki lancar, hormati orang tua. Orang tua yang melahirkan dan mertua. Sudah, itu rumus itu. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Nah, sing nomor 3 niki man yu'allimuka, orang yang mengajarkan agama kepada kita, itu orang tua kita. Bahaya nih. Allah menitipkan penciptaan jasmani tubuh melalui orang tua yang melahirkan kita, melalui mertua kita. Nek ra duwe bojo, ya tidak bisa menciptakan generasi, kan begitu. Nah, menitipkan proses penciptaan jasmani melalui orang yang melahirkan kita dan mertua kita. Tetapi Allah menitipkan proses pembentukan rohani melalui para ulama. Ini dibentuk rohani dengan ajaran agama. Kalau jenengan ini gak ketemu Kanjeng Nabi, orang zaman ini, orang zaman ini tidak hidup sejaman dengan Rasulullah, maka bisanya kita itu melalui pewaris para nabi, itu orang tua kita. Ngene kitab taklim niku masyhur dipun terangaken. Suatu ketika Kiai Zarnuji wis dadi kiai, teng kampung wis dadi kiai, nggih. Gurune niku melewati kampung, dalam perjalanan lewat kampunge Syekh Zarnuji niki wau. Begitu lewat kampungnya Syekh Zarnuji, istirahat teng mriku. Leren sik wis salat dahar, pokoknya ngasuh lah sebelum meneruskan perjalanan.
Syekh Zarnuji niki mboten saged sowan. Begitu krungu gurune mampir istirahat teng kampunge, Syekh Zarnuji niki mboten saged sowan. Soalnya sedang merawat ibunya yang sakit. Merawat ibunya yang sakit. Begitu riyaya wis berlalu niki nggih, kejadian ini berlalu, waktu hari raya Syekh Zarnuji niki riyayan teng daleme kiai ini. Jauh. Begitu sampai riyayan jaluk ngapura, Syekh Zarnuji matur, ngapunten Yai, cara Jawane ngoten nggih. Wekdal jenengan pinarak teng dusun kula mboten saged hormat kalih panjenengan. Soale ibu kula sakit, kula ngurmat ibu kula. Napa dawuh kiyaine? Turzaqal umrah wala turzaqul naqud darsi. Kowe diparingi umur sing barokah sebab bekti neng wong tuamu, tapi kowe gak oleh ilmu sing barokah sebab gak iso menghormati angel wong mboten. Untunge wis njaluk ngapura lan iki. Nek umpama gak njaluk ngapura ya mbuh niku. Na'udzubillah min masalah. Pun. Zaman sakniki gak patek ana sing praktek ngeten iki. Masalah kula niki oleh kepingin duwe keturunan sing alim, kepingin. Kula kelingan zaman sik ngaji riyen niku ngene kitab-kitab diaturke nek kepingin duwe anak, duwe putu alim sing seneng menghormati wong alim, antara lain rupane nyuguhi daharan. Syekh Zarnuji niku wau terkenal karena beliau pengarang kitab. Syekh Zarnuji niku nek enten gurune niku saonoke niku disuguhke. Suatu ketika gak duwe apa-apa, duwene permen. Manisan disuguhke. Karena pingin anak putune niku dadi wong alim. Akhirnya kula niru. Jadi alhamdulillah keturutan wis rada sering lah. Panjenenganipun Rama Kyai Jamaluddin Ahmad kula aturi dahar teng dalem. Nggih kula aturi dahar ngoten tok. Niku kula matur Yai niki wau nyonya kula masak menawi ngersakaken sarapan dilala kersa muarem kula. Nggih namung aturi dahar mawon. Panjenenganipun Ki Abdul Qayyum saking Lasem pas pinarak teng dalem kula nggih. Kula niat supaya ketularan, anak putu kula supaya ketularan. Tapi kudu diukur. Nek kiaimu diabet, ya aja kok suguhi lebih-lebihane ngoten nggih. Ya ambek diukur nggih. Karepe ngenak-ngenakno tapi nambahi penyakit. Niki keliru ya. Itu ana ukurane dhewe-dhewe. Pun masalah. Jadi perintah memuliakan para ulama itu ternyata ada. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku nadara nyawang sapa man ila wajhil alimi marang wajahe wong alim, nadrotan kelawan sak penyawangan. Fa fariha banjur bungah atine wong atine man biha sebab nyawang. Khalaqon dadekake sapa Allahu taala Gusti Allah taala mintilkan nadrah saking mengkono-mengkono penyawang dadekke apa malakan siji malaikat yastaghfiru nyuwunake pangapura sapa malaikah lahu krana iku man ila yaumil kiamati tumekane dina kiamat. Masyaallah. Barang siapa memandang wajahnya orang alim kemudian hatinya merasa bahagia, senang sebab alime, senang sebab alime, mula garis bawah itu meliputi. Maka Allah kemudian menciptakan satu malaikat yang ditugasi khusus. Malaikat ini mendoakan orang tadi supaya diampuni, mendoakan terus sampai hari kiamat. Terus ndongake njaluke ngapura sampai dina kiamat. Hadis ini kaya-kaya ringan, tapi sakjane mboten. Kula takoni jenengan,
jenengan nyawang wajah kiai terus atine seneng saged napa mboten? Angel nih. Angel estu angel. Perhatikan ini kalih rodok dirasakne. Sulit itu. Seneng niku kriterianya banyak. Aku nek ambek jeragan iku saweneng apa loman. Berarti sing disenengi duwite kan ngoten ya. Aku nek ambek bojoku saweneng. Lah apa? Gati ngono bojoku. Berarti sing disenengi gati. Sing dimaksud teng hadis ini, sing disenengi ini ku sebab ilmu. Sing dimaksud dalam hadis ini. Lah, umumnya kula panjenengan gak iso nerima ilmu niku, tidak bisa. Sulit untuk menerima ilmu, menerima kebenaran itu sulit. Nah, sehingga sulit untuk merasa bahagia ketika memandang ulama. Tapi engko nek wis pelan-pelan insyaallah akan terlatih. Insyaallah akan terlatih. Sementara kebiasaan kita itu selalu berupaya mencari sisi lemah orang lain. Nggih mboten. Pokoke nyawang wong niku rata-rata sing digoleki napa? Kekurangane wong. Niku penyakit paling bahaya niku. Nggih. Tuba liman saghalahu aibahu an uyubin nas. Hadis niku. Tuba bejo kemayangan. Napa bejo kemayangan? Bejo kemayangan. Napa bejo kemayangan? Wah, dapat Jawa rupanya. Jawa lali Jawane. Bejo kemayangan, sungguh berbahagia, sangat berbahagia, sangat beruntung bagi orang-orang yang sibuk mencari aib dirinya, sibuk mencari kekurangan dirinya, sehingga tidak sempat mencari kekurangan orang lain. Sementara kebiasaan kita terus kadang menjadi budaya ya apa? Jadi menjadi kebiasaan. Kita itu punya kecenderungan dan diantarkan mempunyai kebiasaan suka mencari kekurangan orang lain. Sehingga melaksanakan hadis ini menjadi sulit. Sulit sekali melaksanakan hadis ini. Nah, ya sing dipikir itu mesti elek. Pasti niku karena kebiasaan. Jadi membiasakan yang baik itu adalah sesuatu yang sulit. Apalagi merubah menjadi lebih baik. Jadi barang sing kadung elek dirubah dadi apik niku lebih sulit lagi. Jadi prakteknya hadis ini sebenarnya sulit walaupun terkesan mudah untuk dilaksanakan. Estu kadang itu kula ini berusaha seneng kalih guru-guru kula. Malah nek gurune ngerti malah dicoba, digodha malah. Nggih dikongkoni. Ya ngoten nggih. Subhanallah. Hingga akhirnya kan muncul ya apa sih ya kok dikongkoni kan begitu ya. Nah, itu sudah hilang rasa bahagia dalam hati kita. Masyaallah. Jadi inilah nih, jadi hadis ini seolah-olah ringan, padahal enggak juga. Menurut saya ini termasuk hadis yang cukup berat untuk dilaksanakan. Suatu ketika, ini sekitar sebelum abad ketiga Hijriah, sekitar tahun 250-an Hijriah, di Mesir itu terjadi kemarau panjang, paceklik. Hewan-hewan ternak banyak yang mati, tanaman banyak yang kering, orang banyak yang sakit karena paceklik niki wae, kekeringan. Akhirnya para ulama mimpin sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Sholatnya apa jenenge? Sholat istikharah, tutu napa? Istisqa. Sholat untuk minta hujan. Ana carane dhewe niku, ana khutbahe barang. Nek bar salat arep ndonga serbane dipindah. Ngene carane dhewe lho, serbane niki dipindah.
Nah, mindah serban. Wis semua yang diatur dalam syariat tata carane salat istisqa dilakoni kabeh. Wiridan sing ndonga njaluk udan dilakoni kabeh. Enten wiridan njaluk udan niku. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'an mitrara dan lain sebagainya. Niku donga njaluk udan. Dilakoni berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mboten teko-teko udan. Padahal wis salat. Wis ndonga. Suatu ketika sing ngimami nggih para ulama, para kiai. Sing ngimami mboten sembarang. Jamaah nggih akeh. Wong Mesir termasuk pusat pendidikan Islam. Suatu ketika ba'da salat istisqa terus wiridan terus ndonga mantun ndonga ana wong wedok tuwa niku liwat tunak dunu karo kiai sing ngimami ditakoni cara Jawane ngeten, "Mbah, sampean niki tiyang pundi? Kula niki tiyang tebih. Ajenge teng pundi, Mbah? Nyambangi sedulurku wis suwe gak ketemu, aku kepingin silaturahim." Teng pundi sedereke? Teng Mesir. Pun niki pun dugi Mesir lho, Mbah. Oh, berarti wis cedhak. Nggih. Anu, Mbah, berhubung jenengan niki musafir. Niki piantun wedok niki. Berhubung jenengan niki musafir, dungane musafir niku mandi. Jenengan donga kula sing ngamini. Niki sing matur ngoten kiyaine, sing ngimami salat istisqa. Jenengan donga kula sing ngimami supaya Gusti Allah purun ngedukke udan. Simbah putri niki wau mawas diri. Kula niki mboten patek saged ndonga. Nah niki jenenge mawas diri. Pun tambah sak saged-sagede. Maca napa sak iso-isone. Akhirnya Mbah Putri niki wau ndonga. Dungane ngeten. Allahumma bi hurmati ainaini alladzi ra'aitu Syekh Aba Yazid Al-Bustami anzil alaina ma'an minas sama'i. Ya Allah, ana ahrus wa antarus. Dungane ngoten. Nek diterjemah cara Jawa, ya Allah, barokah mripat kula loro sing nate kula damel nyawang waline jenengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Panjenengan dukke udan saka langit. Dadi dongane ngoten. Ya Allah, mripat kula niki nate kula damel nyawang waline jenengan namine Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Barokah mripat kalih kula niki lho Gusti sing nate kula damel nyawang kekasihe panjenengan, waline panjenengan. Kula nyuwun panjenengan paringi udan saking langit. Ya Allah, ana ahrus wa antarus. Ya Allah, kula sing nyaponi Gusti, kali mendhet sapu disapu latari. Wa antarus jenengan sing nyirami nggih. Cara Jawane ngoten nggih. Kula sing nyapu Gusti, jenengan sing nyirami. Niki gak njaluk niki perintah Gusti Allah niki. Ana ahrus wa antarus, Gusti kula sing nyapu nggih, latari kula sapune. Mengke jenengan sirami. Nembe rampung ngucap ngoten mendung teko udan terus. Sembayang istisqa semono suwene ora diparingi hasil. Barokah wong sing musafir kepingin silaturahmi niku wis mustajabah dungane. Donga musafir niku mustajabah. Ditambahi meripat mata yang pernah digunakan memandang orang yang dicintai oleh Allah, itu membawa keberkahan. Subhanallah. Jadi meripat ini gunakan untuk sesuatu yang sekiranya bisa memberikan syafaat kepada kita. Dungane gak neko-neko. Mboten gak kaya dungane Kiai Allahumma lakal hamdu kullu gak ate ngono misale. Pancen sak isoke. Iki donga sing dibarengi sifat tawadhu. Ya Allah, barokah mripat kalih kula
sing nate kula damel nyawang ulama panjenengan pilihane panjenengan. Oh subhanallah. Ngeten iki karena ketika memandang ulama hatinya bahagia. Gak ono ngrundel blas. Nek potongane si kiai, tapi ngaten niku ono ngrundel wis. Ya, jadi kebiasaan kita itu adalah meneliti kekurangan orang lain. Nek diteliti ya mesti ono, pasti ada. Sebab ulama itu beda dengan para nabi. Nek jenengan teliti pasti ada cacatnya. Dan apa keuntungan bagi kita bila kita mengetahui cacat beliau-beliau? Kan tidak ada untungnya bagi kita. Justru akan menjadikan kita males untuk mendekat kepada para ulama. Jadi ini, jadi ulama itu juga punya sifat basariyah, sifat kemenungsan, walaupun di dalamnya beliau juga pewaris para nabi. Jadi nyawang, mainten malih kathah cerita ngoten niku, kuwatah. Jadi mata yang digunakan memandang orang alim itu ternyata membawa keberkahan. Pun para jamaah sampai mrikirin oleh akeh ngaji piro siji loro petang hadis. Monggo barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Jadi memang dunia, tidak hanya kita, dunia ini sedang menghadapi musibah. Musibah itu macam-macam. Bagi orang-orang yang dolim, maka itu sebagai azab. Musibah itu sebagai azab. Bagi orang-orang yang soleh, maka musibah itu adalah rahmat di dalamnya. Podo koronane, tapi nek kenek wong sing dolim namanya adab, nek kenek wong sing soleh namanya rahmat. Podo koronane. Satu dulu, dengan kondisi yang seperti ini kita sulit berinteraksi sosial, sulit untuk bisa hadir di majelis ilmunya para ulama, dibatasi. Saya tidak ngomong tidak mungkin, dibatasi. Kita masih bisa ketemu, tapi dalam keadaan yang terbatas. Musafahah, salam-salaman dibatasi dan lain sebagainya. Karena kondisi yang seperti ini, ya kita lakukan saja. Ini namanya ikhtiar. Sempurnakan ikhtiar, kuatkan tawakal kepada Allah. Jadi memang penyakit menular itu tidak ada, hadis itu tidak ada. Rasulullah yang mengatakan. Jadi suatu ketika itu orang-orang kafir Quraisy itu ngomong ke unta kena penyakit. Iki anu wabah iki ketularan iko saka unta kono teko unta kono. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, lah nek unta iki ketularan teko unta kono teko unta kono. Unta sing pertama loro ketularan teko sapa? Kata Rasulullah begitu. Artinya bahwa tidak ada penyakit itu menular, bahwa apa yang terjadi itu adalah takdir Allah. Ini benar hadisnya. Tapi ada hadis lain yang menyatakan la dororo wa la diroro.
jangan membahayakan orang lain, dan jangan membuat diri kita bahaya. Ini kan kayak kontradiksi, kayak, tapi sebenarnya enggak, sama ini. Oke. Kalau dalam satu kampung terjadi wabah, orang yang di dalam jangan keluar, orang yang di luar jangan masuk. Ini juga hadis. Berarti apa? Kan bisa menular, kan begitu kan nih? Maksudnya kan begitu, membahayakan orang lain. Maksud Rasulullah itu begini loh. Ketika kita terjangkit penyakit, jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu maksud Rasulullah. Itu maksudnya. Aku lorong ini gara-gara awakmu. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Bahwa apapun adalah takdir Allah. Sing ngawur ya gak loro-loro. Sing hati-hati ya loro. Itu takdir Gusti Allah, begitu ya. Tapi ikhtiar itu sebuah keharusan. Jadi nggak boleh kita ngomong masih wis hati-hati nek anu ya wis mesti loro. Sekaruan ngene ae, kabeh iku takdire Gusti Allah. Ndak boleh mengatakan begitu, ndak boleh. Nek dibalik mungkin susah. Rezeki itu Gusti Allah. Weteng luwe takdire Gusti Allah, weteng wareg ya takdire Gusti Allah. Masih gak mangan nek ditakdir wareg, ya tetep wareg. Buktine Ashabul Kahfi beratus-ratus tahun tidur di dalam gua, tidak makan, tidak merasa lapar, pancen ditakdir Gusti Allah. Nek ngono carane, nek luwe ora usah mangan. Mosok ngoten. Nek takdir Gusti Allah wareg, engko lak wareg-wareg dhewe. Mosok ngono. Kan tetap ikhtiar makan. Jadi tetap begitu. Yang kedua, menyikapi kondisi begini, kita tidak boleh suudzon. Kita harus husnudzon. Kita pun tidak boleh membenci ulama, dan kita pun tidak boleh pula membenci pemerintahan. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kita harus ekstra hati-hati. Niki sering diwaca nek wayah qiraat Arab maghrib apa Arab asar. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyan. Bila datang berita kepadamu fatabayyan, maka tabayunkan terlebih dahulu. Kalau ditanya tentang kasus-kasus begitu, saya tidak pernah menjawab. Kenapa? Karena saya sendiri tidak tahu persisnya seperti apa. Kalau berita medsos saya tahu, tapi kan katanya persisnya seperti apa saya tidak tahu. Jadi nek ditanya sikap saya tidak berani menjawab. Beda, urusan berani tidak berani itu beda. Urusan itu urusan berbeda. Banyak kasus lah yang saya hadapi, tapi saya selalu berupaya seperti itu. Jadi banyak ulama di tempat kita yang kita bisa belajar kepada beliau. Ini langkah alternatif yang harus kita pilih. Saya pikir begitu. Sampun wonten malih. Sampun nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.